dulu Pak. Iya, permisi Pak. Kami mau Nanti dulu Pak. beribadah. Ini kan masih dibahas Pak. Iya nanti. Bukan larang Bapak sembahyang nanti dulu ya. Iya, iya. Ada Matiin dulu, matiin dulu. Ada penyelesaiannya. Ya, nanti dulu. Kami mau beribadah Pak. Mau beribadah kami. Kami mau beribadah. Kami mau beribadah. Matiin, matiin dulu, matiin Di dulu. kamera Matiin dulu. siapa yang mengadakan perusahaan di kamera? Kami mau beribadah Natal. Tolong di Ini kamera Natal. siapa yang Natal mengadakan seluruh perusahaan? dunia. Seluruh dunia merayakan Natal. Tolong di kamera. Seharusnya kami bersuka cita. Tolong di kamera. Seharusnya Kami kami ini bersuka beribadah. cita. Kami ini beribadah. Ada acara nanti. Ada acara. Malu Pak, malu dilihat tetangga. Kami merayakan Natal tapi Bapak mengganggu kami. Ya, Malu, kami Pak. beri. Tuh, ayo. Kami beribadah. Di kamera siapa yang mengadakan di foto, Ini siapa kami yang merayakan mengadakan Natal sekali perusahaan, setahun. siapa yang memukul di foto. Kita ini dilindungi negara kita beribadah. 2 tahun kami beribadah di situ. Dilindungi negara kita beribadah. Jangan digoblok-gobloki kita. Setan itu menggoblok-goblok. Ayo, ayo. Hampir 2 tahun. Karena di rumah saya ngambil kajian renungan akhir tahun saja. Namun sebelum masuk ke tema, saya hendak menjelaskan tentang kejadian pada tanggal 25 Desember yang lalu di GPI Tulang Bawang, Gereja Tulang Bawang ya Bu. Ada kejadian jemaat agama Kristen sedang melakukan perayaan Natal, didatangi oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan umat Islam untuk membubarkan acara tersebut dengan alasan gerejanya belum mendapatkan izin, belum terbit izin mendirikan gerejanya. Hanya saja kita harus menyikapi persoalan ini menurut perspektif agama. Jangan liar seperti isu yang berkembang di media sosial. Kita berharap semoga pemerintah daerah, terutama bupati dan aparat terkait di Tulang Bawang maupun pemerintah provinsi bisa memediasinya dan bisa diselesaikan dengan cara yang damai. Mudah-mudahan ya, Allahumma amin. Tapi saya hendak menyampaikan bahwasanya pertama, apakah boleh umat Islam itu melarang agama lain beribadah menurut agama mereka? Jawabannya tidak boleh. Setuju nggak Bu? Nggak boleh, karena kita sudah ada pakemnya, lakum dinukum waliyadin. Jadi kita nggak boleh mengintervensi umat agama lain untuk beribadah. Jadi kalau ada orang Islam mengatasnamakan Islam untuk mengganggu umat beragama yang lain beribadah, sudah jelas-jelas dia membajak Islam. Dia cuma mengatasnamakan Islam dan itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang berikutnya yang perlu saya kasih catatan bahwasanya apa hukumnya mendirikan rumah ibadah selain rumah ibadahnya umat Islam bagi agama lain. Islam tidak melarang, Bu. Jadi memang bedanya begini, kalau umat agama minoritas, ini Islam ini mayoritas di Indonesia, betul? Yang minoritas itu kalau ingin mendirikan tempat ibadah itu harus mengacu kepada SKB 3 Menteri. Atau SKB berapa itulah ya, ada aturannya ya Bu. Ya termasuk orang Islam juga sebetulnya kalau bikin masjid nggak boleh sembarang. Kita ini mentang-mentang mayoritas ya Bu, kadang-kadang melanggar hukum dalam mendirikan masjid, semau-mau. Kan mendirikan masjid itu nggak boleh dekatan, betul apa betul? Ada masjid banyak di Bandar Lampung ini Bu, jaraknya cuma 100 meter. Azannya saingan, Jumatannya saingan, nggak jauh lah dari tempat kita, agak ke sono dikit tuh, nggak nyampe 100 meter Bu, azan saingan. Bahkan di Tanjung Karang Pusat, nggak usah disebut daerahnya, nggak enak, nanti mereka ngambek sama saya. Di Tanjung Karang Pusat itu hampir sebacokan Bu, karena masjidnya cuma 100 meter, bersaing. Sebetulnya kan nggak boleh mendirikan masjid berdekatan, tuh nggak boleh sebetulnya. Itu melanggar hukum agama, secara fikih dia melanggar, secara hukum negara juga dia melanggar, nggak boleh. Saya kembali lagi, untuk agama-agama minoritas, misalnya Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, ketika hendak mendirikan tempat ibadah, mereka memang mesti izin. Surat izinnya ini juga atas izin pemerintah dan warga sekitar.
Dan gereja GP itu memang sudah 2 tahun diurus izinnya nggak keluar-keluar. Ada kemungkinan, mungkin saja, tidak mendapatkan izin dari warga sekitar. Mengapa tidak mendapatkan izin? Karena masih ada paham, Bu, bahwasanya nggak boleh ada rumah ibadah orang agama lain di dekat di lingkungan orang Islam. Padahal tidak juga. Ini ada keterangan yang mereka sering kutip itu, saya sering dengar itu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tubna kanisatun fil Islam. Tidak boleh membangun gereja di dalam Islam. Nah, hadis ini yang sering dikutip. Kalau ada orang bikin gereja dihancurin. Kalau ada orang bikin gereja dilarang. Karena pakai hadis itu. Nah, saya ingin kasih tahu sama ibu-ibu, sama pemirsa YouTube saya. Hadis ini kan hadis dhaif. Saya juga heran mengapa sih orang-orang Wahabi itu nggak mau pakai hadis dhaif. Maunya katanya hadis sahih. Tetapi ketiban hadis dhaifnya sesuai dengan selera mereka, baru mereka pakai hadisnya. Dan yang kedua, kalaupun hadis itu mau diterima, kan jelas kalimatnya, la tubna kanisatun fil Islam. Yang tidak boleh itu membangun gereja. Bukan fidaril Islam, bukan di negara Islam. Bukan di lingkungan masyarakat Islam. Tapi fil Islam. Fil Islam sini menunjukkan bahwasanya mungkin tadinya masyarakat di sini non-muslim. Kemudian berpindah menjadi muslim semua. Maka Nabi menetapkan bahwasanya tempat-tempat ibadah kanisatun, yakni gereja itu, udah nggak usah dibangun lagi, kata Nabi, yang sudah rusak tidak perlu direnovasi lagi. Karena masyarakatnya sudah muslim semua. Itu maksudnya, Bu. Karena masyarakatnya sudah muslim semua, maka tempat-tempat ibadah yang ada tidak perlu dibangun ulang, tidak perlu diperbaiki, tidak perlu direnovasi. Kecuali dialihfungsikan. Yang tadinya gereja dijadikan masjid. Yang tadinya vihara dijadikan masjid. Dialihfungsikan itu bukan karena atas dasar paksaan. Mungkin oleh orang Kristennya gerejanya nggak dipakai lagi. Oleh orang Budanya viharanya nggak dipakai lagi. Bolehkah dia dipindahkan, dialihfungsikan menjadi masjid? Boleh. Itu terjadi di Eropa banyak, Bu. Eropa Amerika itu masjid-masjid dibangun bekas gereja. Karena gerejanya nggak dimanfaatkan lagi, tidak dipakai lagi. Maka dialihfungsikan. Jadi jangan salah memahami hadis, tidak ada larangannya. Kita ini jangan sampai ya, Bu, agama mayoritas tapi arogan. Jangan sampai. Ibu-ibu bayangkan kalau kita tinggalnya di Amerika. Mau bikin masjid, masjid kita dihancurkan orang. Enak nggak, Bu? Nggak enak kan? Sementang kita minoritas, kita nggak bisa bikin masjid misalnya. Sementang kita minoritas misalnya, kita tidak bisa sholat ke masjid. Nggak enak rasanya. Makanya orang Jawa punya istilah apa, Bu? Rumungso. Rumongso. Bukan Jawa, ini salah juga ngomongnya ya. Tepo siliro ya, Bu ya. Tenggang rasa, kata orang tua kita. Jadi kita ini harus ada tenggang rasanya. Karena mengapa? Kalau Islam ini agama yang hak, maka kita tunjukkan kepada siapapun, Islam ini agama yang rahmatan lil alamin. Setuju nggak kira-kira? Makanya ada kejadian ya, Bu, mengenang Ban Seryanto dalam peristiwa bom misa malam Natal tanggal 24 Desember tahun 2000. Rianto membantu aparat penegak hukum untuk mengamankan gereja. Sekaligus juga menunjukkan kepada umat minoritas bahwasanya muslim mayoritas di Indonesia ini melindungi yang minoritas. Karena zaman itu lagi marak bom-bom itu loh, Bu. Nah, kemudian terjadilah ketahuan di bawah kursi jemaat yang sedang beribadah malam Natal ada bom. Rianto teriak ada bom, jemaat semua berhamburan menyelamatkan diri keluar. Rianto inisiatif ngambil bom untuk dibuang. Belum sempat kebuang, bomnya sudah meledak. Rianto wafat meninggal dunia. Berita internasional muncul. Apa kata dunia internasional? Ternyata Islam Muslim di Indonesia itu Islam yang rahmatan lil alamin. Mayoritas yang melindungi minoritas.
Makanya Rianto itu saya yakin betul Bu, matinya mati syahid. Allahumma amin. Menunjukkan kita ini mayoritas, yang minoritas kita lindungi. Itulah Islam yang sesungguhnya. Bahkan dalam hadis-hadis sahih ya Bu, Nabi pernah dikunjungi oleh umat Kristen Bani Najran. Datang kepada Nabi dengan 60 orang utusannya Bu. Pas hari Minggu mereka beribadah kebaktian di Masjid Nabawi. Para sahabat hendak melarang mereka. Biarin, kata Nabi, nggak apa-apa. Biarkan mereka beribadah kebaktian di Masjid Nabawi. Ya asal jangan tiap hari campur aduk nantinya. Kan sudah ada lakum dinukum waliyadin kan. Artinya toleransi Nabi, kebijaksanaan Nabi menunjukkan sedemikian rupa. Nabi pernah meminjamkan Masjid Nabawi untuk tempat ibadahnya umat Nasrani. Pernah. Untuk kebaktian di hari Minggu. Jadi jangan dibikin kaku kita beragama itu. Tambah lagi Bu, ada kejadian perjanjian Nabi dengan Bani Najran. Bani Najran itu beragama Kristen ya. Perjanjian Nabi, yang perjanjian tersebut benang merahnya beginilah. Benang merahnya itu Nabi membuat perjanjian bahwasanya umat Kristen adalah wargaku juga, kata Nabi. Adalah wargaku juga, dan umat Islam tidak boleh mengganggu mereka. Tidak boleh mengganggu jemaatnya yang sedang beribadah, tidak boleh mengganggu pendeta-pendeta mereka, dan tidak boleh merusak rumah ibadah mereka. Ini intinya benang merah yang disepakati oleh banyak ulama. Cuman yang diperselisihkan oleh para ulama itu yang tentang dokumen perjanjian Bani Najran yang disimpan di Turki, di Istanbul, Turki ya Bu. Yang isinya begini, kata Nabi, umat Islam wajib membantu umat Kristen seandainya umat Kristen membutuhkan bantuan umat Islam dalam rangka mendirikan rumah ibadah. Itu ada dokumennya Bu. Cuman masih diperselisihkan oleh para ulama. Tapi ulama telah bersepakat bahwasanya umat Islam sama sekali tidak boleh mengganggu agama manapun dalam mendirikan rumah ibadah. Tinggal diikuti saja SKB 3 menterinya. Tinggal yang jadi persoalan bagi kita bukan kebenaran ya Bu. Kita melarang agama lain mendirikan ibadah. Itu mendirikan rumah ibadah. Itu sama sekali bertentangan dengan ajaran Islam. Islam tidak pernah mengajarkan pelajaran yang sedemikian rupa. Sebaiknya begini nih. Kalau urusan agama ini kan lakum dinukum waliyadin. Betul Bu? Kita ibadah, mereka ibadah. Masing-masing saja. Namun pada hal-hal yang sifatnya sosial, kita ingin saling membantu, boleh. Saya ambil contoh misalnya di Labuan Dalam. Itu kan banyak orang Hindu Bali ya Bu ya. Di sana kalau pas Idul Fitri, Idul Adha, kan sholatnya di lapangan rata-rata tuh. Ada yang ke lapangan, ada yang di masjid. Itu orang-orang Hindu itu Bu, mempersilahkan umat Islam berangkat semua ke lapangan. Nanti yang jaga parkir, pecalang Bali. Yang jaga di gang-gang, di rumah-rumah. Jadi nggak takut kemalingan. Nggak takut kegarongan. Kan dijaga Bu. Jadi orang Islamnya fokus beribadah Idul Fitri, Idul Adha semua. Itu kan luar biasa kan? Ini kerjasama namanya. Nah bagaimana cara orang Islam membalas kebaikan orang Hindu Bali? Nanti pas hari raya Nyepi, tidak ada satupun orang Islam yang mau hajatan di sana Bu. Ya orang lagi hari raya Nyepi, kita organan, jedang jedung. Kan nggak sopan itu kan? Mereka sedang nyepi kok kita ramein malahan. Itu nggak boleh. Jadi seandainya orang Islam di sana Bu, terjadwal sudah mau hajatan, acara nikahan, begitu dilihat di tanggal, walaupun hari Minggu ya Bu, ternyata itu hari raya Nyepi, orang Islam di sana rela membatalkan hajatan. Geser hari Bu, demi menghormati umat agama Hindu sedang merayakan hari raya Nyepi. Nah inilah yang disebut dengan rahmatal lil alamin itu. Jadi kita harus dapat pelajaran sedemikian rupa. Kalau saya terus terang saja Bu, saya nggak takut di samping rumah saya ada gereja. Kan orang yang datang ke gereja kan orang ibadah, betul nggak kira-kira? Yang saya takut itu Bu, kalau samping rumah saya diskotik. Ceweknya seksi-seksi. Yang saya khawatirkan diri saya sendiri. Nanti saya khilaf Bu, langsung salin saya. Sarung lepas, koko lepas, peci lepas. Ganti celana jeans lepis, baju kaos oblong, kacamata hitam biar nggak kecirin maskeran. Beuh.
pakai topi. Jadi dah, jadi. Itu yang saya khawatirkan. Betul nggak kira-kira, Bu? Ibu-ibu samping rumahnya ada gereja, nggak masalah. Mereka tidak berbuat maksiat. Cuma kalau samping rumahnya tempat pelacuran misalnya, Bu. Ya nggak suami ibu, anak bujangnya njajal. Penasaran juga gua masuk ke samping. Iya kan? Itu yang lebih berbahaya. Jadi kita ini harus menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang melindungi mayoritas, yang melindungi minoritas. Insya Allah. Adapun kejadian di GPI Tulang Bawang, mudah-mudahan tidak terjadi. Buat umat Kristiani, umat Nasrani yang sedang beribadah dan merayakan Natal, ya kami mohon maaf kalau ada oknum-oknum di antara kami, orang-orang yang nggak paham agama, tapi mengatasnamakan agama untuk mengganggu umat agama lain dalam beribadah. Yakinlah bahwasanya tidak ada satupun dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis yang membolehkan kita mengganggu umat beragama lain. Nggak ada. Satupun tidak ada perintahnya, tidak ada anjurannya, tidak ada nasnya yang membolehkan kita mengganggu umat agama lain. Tinggal kita lakum dinukum waliyadin. Untuk panjenengan agama panjenengan, untuk saya agama saya. Kita ini jangan open sama punya orang ya, Bu. Kan sudah sering saya sampaikan, hidup bertetangga saja jangan ngurusi rumah tangga orang. Urusi rumah tangga kita sendiri. Setuju nggak kira-kira? Karena laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Ya iyalah, dari juga begitu kali. Baik, Runi, coba geserin lagi kayak tadi. Kayaknya itu nggak mau dihadapin sini. Dia nggak suka sama ibu-ibu soalnya. Jadi begini ibu-ibu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka yang indah-indah. Islam itu indah. Saking indahnya semua orang yang memasukinya semua orang yang melihatnya ingin sekali memasukinya. Hanya saja orang tidak mengenal Islam dengan mempelajari Al-Qur'an, Bu. Orang mengenal Islam itu dengan melihat kelakuan orang Islam. Maka indahkan kelakuan kita, indahkan akhlak kita agar orang bisa mengenal Islam yang indah. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Dikarenakan rahmat dari Allah, engkau Muhammad bisa bersikap lemah lembut kepada mereka semua. Walau kunta faddan ghalizal qalbi lang faddu min haulik. Seandainya engkau bersikap keras lagi kasar dengan mereka, niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu. Sejatinya ajaran Nabi, ajaran Islam itu lemah lembut. Jangan kasar, jangan marah-marah, jangan emosional. Karena kalau kita kasar, orang akan lari dari sekeliling kita semua. Setuju nggak kira-kira? Ini perlu saya garis bawahi. Mari kita jadikan Islam ini agama yang rahmatan lil alamin. Baik, yang berikutnya kita masuk ke nasihat akhir tahun sekarang. Masih ada waktu kan? Oh, masih. Yang di luar kedengaran ya, Bu? Karena mic saya ini nggak bisa dekat-dekat. Karena nggak tahu ngerusak atau ada apa lah gitu. Biasa radio ya. Baik ibu-ibu rahimakumullah, ini sudah tanggal berapa? 29 ya. 29 Desember. Januari tanggal berapa ya, Bu? Tanggal 1 lah. Habis tanggal hari Jumat ya. Oh, hari Sabtu. Apal ibu-ibu ya. Gimana? Sudah mau bakar-bakar ayam? Saya cuma ingin tegaskan begini ya, Bu. Semburat pesta kembang api. Saya sih kurang setuju karena mubadzir. Betul nggak kira-kira? Merayakan tahun baru itu yang jangan dengan hal-hal yang hura-hura. Karena pada dasarnya umur kita berkurang. Tapi di balik semburat api, kembang api di tahun baru itu ada pelajaran juga bagi kita. Biayanya mahal ya, Bu ya, pengeluaran mahal. Kemudian orang bakar kembang api, semburat mewarnai langit ya, Bu ya.
kemudian tampak sangat memukau, tampak sangat menakjubkan sekali, tapi cuman sebentar sekali. Betul apa betul? Inilah pelajaran bagi kita. Hidup di dunia itu begitu. Tampak sangat menawan sekali, tampak sangat indah sekali, tapi dia cuman sebentar saja. Tidak ada kehidupan di dunia ini kecuali cuman kesenangan yang sementara. Ya, Baya? Makanya orang yang tertipu itu, Bu, orang yang pengen hidup lama di muka bumi ini. Kalau kata Khairil Anwar apa? Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Mati dia habis ngomong begitu, Bu. Nggak bisa kita hidup lama. Di dunia ini cuman sementara. Kehidupan yang kekal abadi selamanya itu di akhirat nanti. Ya syukur kita ini dikasih jatah hidup. Di waktu yang tersisa ini mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan kebaikan. Allahumma amin. Yang jelas begini. Wa yanqusu kulla yaumin min umrika. Tiap hari umurmu berkurang. Tiap bulan umurmu berkurang. Dan tiap tahun umurmu berkurang. Tapi engkau malah bersenang-senang, kata Allah. Jadi ibu-ibu, momen pergantian tahun ini, nanti sebentar lagi tahun 2022. Momen pergantian tahun ini adalah tanda umur kita berkurang. Jangankan setahun yang mesti 12 bulan. Jangankan sebulan yang mesti 30 hari. Jangankan satu hari yang mesti 24 jam. Kalau kata Imam Ali, nafas kita saja yang bolak-balik ini adalah langkah-langkah ajal kematian. Makanya menurut logika Imam Ali, semakin banyak kita bernafas, makin dekat kita dengan ajal. Makanya ibu-ibu kalau nggak pengen cepat mati, kurangi bernafas. Libur lah, Bu, tiap hari Minggu. Ngirit hidup lah. Sumpel kuping, sumpel hidung, lakban mulut. Kalau nggak mati sekalian. Artinya nggak bisa step by step, selangkah demi selangkah dalam hidup kita ini memang kita menuju kepada kematian kita. Kita nggak bisa menghindarinya. Kita tidak bisa menjauh darinya. Karena ajal sudah ditentukan. Walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat itu punya ajalnya, punya batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila batas waktunya sudah tiba, Israel sudah mendatangi mereka, kata Allah, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Mereka tidak akan bisa memajukannya walaupun cuma sedetik, dan mereka tidak akan bisa mengundurkannya. Nggak bisa. Makanya Ka'bah aja, Ka'bah. Saya nggak bisa makan agar sambil ceramah. Ya, Abah lah yang makan. Agar cocok buat Abah, karena Abah giginya udah habis. Subhanallah. Luar biasa Abah. Sehat panjang umur ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya balik lagi, kita ini hidup ini mengisi umur dengan hal yang manfaat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi man tola umuruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu, kata Nabi, adalah orang yang panjang umurnya, baik amal perbuatannya. Itu orang terbaik. Mudah-mudahan kita ini dikasih panjang umur, sehat badan, dan selalu bisa berbuat kebaikan. Allahumma amin. Sebaliknya, wasyarunna, sejelek-jelek manusia, man tola umurhu, adalah orang yang panjang umurnya, wasa'a amaluh, namun jelek kelakuannya. Panjang umur, kelakuan jelek. Bahasanya apa, Bu? Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Sayur nangka bumbu kemiri, tua bangka nggak tahu diri. Ada nggak ya? Oh, banyak. Nah, di sini memang nggak ada, adanya cuma Nelly. Nenek lincah nggak apa-apa, Bu. Lincah-lincah itu nggak apa-apa. Karena orang yang lincah itu biasanya sehat, betul nggak kira-kira? Jangan banyak pikiran hidup. Ibu-ibu ini yang sudah tua-tua jangan mikirin anak cucung. Anak cucung itu sudah punya rezekinya sendiri-sendiri. Betul nggak kira-kira? Sakit hati, Bu. Kalau terlalu mikirin anak cucung, harta banyak. Ngumpulin harta buat 7 turunan. Begitu ibu-ibu sudah tua renta, bin tua bangka. Misalnya ya, Bu. Sudah tua renta dan lanjut usia,
hartanya dibagiin ke anak-anak. Ternyata dikadalin, Bu. Anaknya nggak ada yang ngurus emaknya, nggak ada yang ngurus bapaknya, malah ditaruh di panti jompo. Saya pengen lah, Bu, punya panti jompo itu ya. Kasihan banyak orang-orang tua yang terabaikan begitu saja. Masih mending kita Indonesia ini, Bu, panti jomponya nggak banyak. Mengapa nggak banyak? Berarti banyak anak yang tidak nitipin anak ke panti jompo. Coba kalau kita lihat di Taiwan, di Korea, di China ya, Bu ya, di Amerika Serikat, Eropa, banyak panti jompo itu. Berarti banyak anak yang nggak mengurus orang tua soalnya. Jadi banyak anak yang merasa repot ngurus orang tua. Saya nanya sama ibu-ibu, waktu ibu-ibu mengurus bayinya, Bu, repot nggak, Bu? Ngeluh nggak, Bu? Ikhlas nggak? Ikhlas. Tapi ngapa nggak bisa dibalik ya, Bu? Ketiban anak kok nggak ikhlas ngurus orang tuanya, malah ngebatin. Kapan matinya mak gua nih? Kapan matinya bapak gua nih? Iya loh, Bu, ada ngebatin. Apalagi udah berak kencing di celana, mana popoknya mahal lagi ya, Bu ya. Popok bayi mah masih agak murahan, popok emak-emak, kakek-kakek, nenek-nenek, Bu, harganya mahal. Mana tainya bau banget lagi ya. Saya kalau mencium tai bayi anak saya, Bu, walaupun bau biasa aja tuh. Biasa aja kan. Kadang-kadang disuruh istri ngisep ingusnya, Bu, kalau lagi pilek. Biasa aja tuh, agak jijik-jijik dikit lah. Coba jajal ada nenek-nenek, kakek-kakek, emak, bapak, ibu. Isep ingusnya, berani nggak? Ih, jijai bajai najong tralala. Makanya betapa banyak ya, Bu, orang-orang sekarang itu kok abai sama orang tuanya. Padahal kita nggak akan pernah bisa mengganti jasa orang tua, betul? Ya, kemarin ada berita lagi viral ya, Bu ya. Anak menggugat bapaknya sendiri ya, Bu. Sampai mati akhirnya satu anaknya itu. Anaknya disekolahkan tinggi jadi pengacara. Gelarnya nggak tanggung-tanggung, SHMH. Sekolah tinggi, gelarnya tinggi, ngegugat bapaknya sendiri. Jadi pengacara tujuannya untuk menggugat bapak kandungnya sendiri. Hari ini dia sidang, Bu. Sebelum sidang hari kemarinnya mati dia. Besok sidang, hari ini mati. Karena ngapa? Sesak hati orang tua. Sakit hati orang tua. Nah, jangan sampai sedemikian rupa. Makanya ibu-ibu nikmatin aja lah kalau ada. Buat ngasih cucung ya kasih cucung. Jangan terlalu banyak terbebani. Rezeki itu di depan. Betul nggak kira-kira, Bu? Ibu-ibu ini rileks aja hidupnya. Nggak usah khawatir. Anak gua makan nggak? Cucung saya makan nggak? Bisa saja jajan nggak? Nggak usah khawatir, Bu. Rezeki itu seperti sungai yang mengalir dari hulu ke hilir. Ibu-ibu ini gilirannya di hulu. Udah habis. Betul nggak kira-kira? Apalagi abah, gigi aja udah habis. Abah mager yang dimakan, kan begitu ya. Rezeki itu begitu sifatnya. Jangan tertipu kita. Udah kehilir saja. Masing-masing anak ada bagiannya. Masing-masing cucung juga ada bagiannya. Yang penting, umur yang tersisa ini kita isi dengan berbagai macam kebaikan. Nah, satu hadis lagi yang hendak saya bacakan pada kesempatan kali ini. Nabi SAW telah bersabda, La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti, kecuali pasti dia akan ditanya 4 perkara. Jadi sebagai bahan renungan muhasabah akhir tahun ini, yang mesti kita pikirkan, semua yang kita habiskan ini pasti dimintai pertanggungjawaban. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Itu artinya, Bu, semua nikmat yang sudah Allah berikan hari ini kepada kita, nanti di akhirat pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, setidak-tidaknya kata Nabi ada 4 yang akan Allah tanyakan di akhirat nanti. 1, an umrihi fima afnah. Setiap orang akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Ya, kalau model-model ibu-ibu ini kayaknya masuk surga semua. Ya gimana, waktunya habis buat pengajian. Ya, Bu ya. Pengajian. Di rumah kerjaan ibu-ibu apa? Masak kan, Bu? Dapur, sumur, kasur. Itu kan ibadah luar biasa, Bu. Ibu-ibu masak, pahalanya berlipat ganda. Nyuci baju, 1 baju diberi 1000 pahala, diampuni 2000 dosa.
Ibu-ibu ngeladen suami tinggal ngangkang aja, Bu. Subhanallah. Maaf ya, Bu, maaf. Karena ibu-ibu ini kan kalau sudah menopause kan nggak semangat lagi. Papa, mama kan capek. Ya udahlah, labas-labasin aja. Sampai ketiduran ibu-ibu ngeladen ya, Bu. Demi suami kan. Itu pahalanya sama, Bu, seperti kita berangkat jihad fisabilillah. Artinya ibu-ibu rahimakumullah, kalau ngitung itu saja sih, tebakan saya ibu-ibu ini lebih banyak pahala daripada dosa. Cuman satu aja yang saya ingetin sama ibu-ibu itu. Satu aja. Yang harus saya ingetin itu, yang penting jaga cangkem aja bukannya, Bu. Karena yang bikin rusak amal perempuan itu cangkemnya itu soalnya. Itu yang bikin rusak itu. Ngeluhnya, cerewetnya, ngerumpiknya, nyinyirnya, ngegosipnya. Iya, enggak curhat ya, Bu. Ya juga ya. Kadang curhat itu ngurangin beban. Selama ibu-ibu curhat dengan orang yang tepat. Karena kalau ibu curhatnya sama ember, udah ember kompor juga ya, Bu, nyebar kemana-mana. Ya jangan dengan orang yang salah. Terus maaf, Bu, jangan curhat sama suami orang. Kalau ibu-ibu curhat sama suami orang sekali dua kali biasa. Apa kata dia? Ibu yang sabar. Sabar, bijaksana. Laki-laki itu, Bu, kalau dicurhatin cewek, gayanya jadi Mario Teguh. Kata-kata mutiara keluar. Padahal malaikat tahu apa kata malaikat. Pret, kata malaikat. Ya ngapa? Dia mah belaga, Bu. Kalau orang curhat dia sok jadi pujangga, mau bijaksana. Coba kalau sama bininya sendiri digentak-gentak bininya. Iya kan begitu laki-laki itu. Makanya ibu-ibu kalau curhat sama laki orang sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, 5 kali curhat, mulai perhatian muncul. Sudah 6 kali, 7 kali, coba suami kayak saya bapak, suami saya kayak bapak. Nah, mulai tuh kuping ngembang, bahu naik, pala mekar ya, Bu, mulai. Begitu yang berikut, memang ibu nggak nyaman sama suami. Nah, tambah lagi, hati-hati. Jadi balik lagi ibu-ibu rahimakumullah. Ibu-ibu ini kalau cari pahala paling enak. Yang ibu-ibu kerjakan tiap hari itu luar biasa. Itu nilainya pahala semua. Dan pahalanya itu berlipat ganda semua. Yang ibu-ibu kerjakan dapur, sumur, kasur, ke tetangga, pengajian itu semua. Yang penting jaga lisannya. Karena betapa banyak manusia itu masuk neraka hanya gara-gara lisannya. Innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala. Ada seorang hamba itu, Bu, hanya berkata dengan satu kata tapi Allah ridho. Kata-kata itu menyebabkan Allah ridho kepadanya. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi ta'ala. Tapi sebaliknya, ada juga orang hanya gara-gara satu kata, apalagi banyak kata, menyebabkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jaga lisan kita. Man samat naja, yang diam maka dia bakal selamat. Yang paling banyak bicaranya, dialah yang paling banyak dosanya. Yang paling banyak bicara siapa? Saya ya, Bu. Oh, waduh. Bener juga ya, Bu. Yang banyak ngomong tuh saya. Tukang ceramah. Kalau ibu-ibu kan ngomongnya kadang kedengaran, kadang enggak. Nah saya ngomong ngoceh ya, Bu. Apalagi enggak bisa mengamalkan apa yang disampaikan. Makanya sering saya sampaikan, jihadnya penceramah itu satu. Mengamalkan apa yang dia sampaikan. Karena itu paling berat, Bu. Ngomongnya gampang, ngamalnya yang susah. Jarkoni. Iso ujar, ra iso ngelakoni. Itu yang paling susah. Yang kedua, jihadnya penceramah itu, Bu, pulang ceramah lupa disangoni. Nah, itu jihad juga itu. Jangan sampai kena juga. Jangan sampai ngode panitia. Mohon maaf, Bu, ada yang lupa nggak ya? Nggak jadi jihadnya kalau ngode panitia itu. Jadi balik lagi bahwasanya umur kita ditanya, kemana kita menghabiskannya. Yang kedua, wa an jismihi fima ablah. Setiap orang akan ditanya tentang jasadnya ini, tentang badannya ini, untuk apa dia gunakan. Maka beruntunglah orang yang capek badannya bukan untuk maksiat, tapi capek badannya untuk sesuatu yang bermanfaat. Ibu-ibu ini kan duduk di sini, kalau nggak pakai ambal, tulang ekornya pegel itu, Bu. Iya kan begitu ya? Makanya pegel, kesemutan ya, Bu. Nah capek, tapi karena untuk pengajian. Capek karena untuk ngurus suami.
capek karena untuk ngurus rumah tangga, capek mengerjakan pekerjaan harian. Bayangkan Bu, mengapa banyak laki-laki nggak tahan menduda? Mengapa? Karena dia nggak pernah ngerasakan gimana ngepel, nyuci baju ya Bu ya. Bagaimana masak, pekerjaan rutin harian itu saja, monoton, membosankan, tanpa digaji. Betul nggak kira-kira? Ibu-ibu ini digaji nggak? Makanya saya usul sama bapak-bapak itu, kalau ada duit, kasih uang belanja istri bulanan 15 juta minimal. Betul ya Bu? 15 juta. Pokoknya semua uang belanja, bayar listrik, ongkos anak sekolah ya Bu, 15 juta sebulan. Itu uang belanja nafkah rumah tangga. Tambahkan lagi 15 juta. Itu bukan uang belanja nafkah rumah tangga, bonus gaji buat istri. Ini duit apa papa? Terserah mamah mau diapakan. Mau bawa ke mall sono, mau dipoye-poyen, terserah. Setuju nggak Bu? Ngayal. Halu. Tapi kalau ada suami yang kayak gitu dan mampu, ya nggak apa-apa. Itu memang bagus sebetulnya. Karena ngapa? Pekerjaan istri itu tak terganti. Coba ibu-ibu bayar babysitter, berapa harganya? Mahal babysitter Bu. Pembantu rumah tangga, kalau cuman asisten rumah tangga ya Bu. Kalau cuman nyuci, gosok, masak saja udah mahal. Apalagi dia tinggal di rumah kita. Nah, ada babysitter gratis. Ada asisten rumah tangga gratis. Halal lagi makanya ya Bu. Allahu Akbar, nggak salah. Makanya ibu-ibu dari situ saja, karena ibu-ibu ini capek, itu jihad ya Bu. Ibu-ibu sudah capek begitu modelnya Bu, maka itu pun pahalanya berlipat ganda. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Tapi kalau capeknya buat maksiat, ya jadi sia-sia kehidupan kita ini. Yang ketiga, wa an ilmihi ma amila bih. Setiap orang akan ditanya tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya. Memang itu penyakit manusia ya Bu. Makin panjang, makin banyak ilmunya, kadang-kadang lalai untuk mengamalkannya. Ilmu yang paling buruk itu adalah ilmu yang membuat kita menjadi takabur, yang membuat kita semua jadi sombong. Itu ilmu yang paling jelek. Betapa banyak orang berilmu tapi sombong. Padahal subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Orang berilmu sebetulnya Bu adalah orang-orang yang merasa bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong tidak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wa an malihi. Setiap orang akan ditanya tentang hartanya. Min ainak tasabahu wa fi ma anfaqah. Setiap orang akan ditanya tentang hartanya. Dari mana dia mendapatkannya, kemana dia membelanjakannya. Jadi kalau umur yang ditanya satu, kalau badan yang ditanya satu, kalau ilmu yang ditanya satu, tapi kalau harta yang ditanya dua. Hulu ke hilir ditanya. Sumbernya dari mana? Dibelanjakannya untuk apa? Karena begini, jangan sampai kita ini masuk ke zaman yang disebutkan Nabi. Akan datang suatu zaman, kata Nabi, di mana mayubalir rajul. Seseorang tidak lagi memperdulikan. Min aina asobal mal, dari mana dia mendapatkan harta. Min halalin au haramin, dari yang halal atau dari yang haram. Jangan sampai kita masuk yang sedemikian rupa. Makanya begini Bu, orang sekarang ini kan korupsinya serakah. Kalau kata PBJ Habibie, seandainya pejabat-pejabat itu korupsinya 2 mobil aja. Habis korupsi 2 mobil berhenti korupsinya. Indonesia ini pasti sejahtera. Sekolah itu pasti gratis semua Bu. Seandainya korupsinya cuma 2 mobil saja. Artinya seandainya korupsi itu nggak bisa dihilangkan sama sekali. Tapi ya jangan kelewatan sangat. Ya nggak kira-kira?
Ini orang korupsi, Bu. Nggak cukup 2 mobil. Nyiapin harta buat 7 turunan. Habis 7 turunan nambah 8 tanjakan. Habis 8 tanjakan 9 pengkolan. Nambah lagi 10 kali muter-muter. Nggak ada puas-puasnya. Yang kayak dia doang ya, Bu ya. Artinya memang akan dimintai pertanggungjawaban. Dari mana kita mendapatkannya? Wa fima anfaqoh, kemana kita membelanjakannya. Kalau yang haram itu jelas ya, Bu. Nggak boleh kan? Kita ini jangankan yang haram, Bu. Yang mubazir aja nggak boleh. Jangan yang mubazir. Saya ambil contoh, Ibu-ibu. Saya seneng lah sama Bu Ayum ini. Nggak ada yang mubazir di sini ya, Bu. Nggak ada yang mubazir? Biasa tuh. Kadang-kadang ibu-ibu ini mubazir. Beli lemari harga 20 juta. Pikir saya buat naruh duit. Lemari 20 juta, 25 juta, isinya gelas-gelas. Sekecil-kecil ini gelasnya ya, Bu. Seumur hidup nggak pernah dipakai minum. Ya kan begitu ya? Ngisinya mahal, lemarinya mahal, tapi cuman jadi pajangan. Artinya kadang-kadang sedemikian rupa, hati-hati dengan yang mubazir. Terus begini, Bu, mohon maaf tas ini, Bu. Ibu-ibu punya berapa tas? Nah, ini tas paling mahal tuh ini, paling mahal. Itu paling mahal, Bu. Tas ini ya, Bu ya. Kalau 1-2 tas cukup, ngapain banyak-banyak tas? Setuju nggak kira-kira, Bu? Kadang-kadang ya, Bu, kayak artis-artis di TV itu ya. Mereka beli tas sampai miliaran ya, Bu. Isinya juga paling apa? Bedak, lipstick ya, Bu. HP paling kan. Beli tas harganya miliaran, nggak cukup 1. Beli tas harganya miliaran, jumlahnya banyak sekali. Subhanallah ya, kalau saya sih begini mikirnya, duit mereka ya, Bu. Tapi walaupun duit mereka, jangan dipamerkan juga sih. Ya silakan mereka beli tas 10 miliar, tapi nggak usah lah panggil infotainment gitu. Nggak usah dipamerkan. Karena ngapa? Banyak orang yang beras aja nggak kebeli. Betul nggak kira-kira? Ya ada orang beli bed up ya, Bu. Ya harganya sampai 3 miliar. Beuh. Oh, di toko pecah belah mah. Beli bak hitam itu paling 100.000 ya, Bu ya. Nggak nyampe. Dia beli bed up sampai 3 miliar, 4 miliar. Subhanallah. Ya duit dia, mungkin dia memang banyak duit, tapi nggak usah juga dia panggil infotainment, nggak usah dipamer-pamerkan. Jangan pamer kemewahan di tengah-tengah orang miskin, jangan pamer perut kenyang di tengah-tengah orang yang lapar, jangan pamer kemesraan di depan orang yang jomblo. Ada jomblo nggak ya? Subhanallah, itu menyakitkan. Baik, sekali lagi kesimpulannya ada 4 perkara yang kita semua bakal ditanyakan. Yakni yang pertama umur kita, yang kedua badan kita, yang ketiga ilmu kita, dan yang keempat dari mana kita mendapatkan harta, kemana kita membelanjakannya. Ini saja dari saya ya, Bu.